Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, siapa yang berani bertindak sombong? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Yang Sen menjadi jelek. Yang Sen juga seseorang dengan temperamen yang berapi-api. Meskipun dia tidak menimbulkan masalah seperti Miao Yu, tapi dia menolak untuk membiarkan siapapun menghina Water Mirror Paradise mereka. Aku tidak tahu siapa dia. Namun, pria itu benar-benar sombong. Karena itulah, jika menilai dari penampilannya, dia bukan seseorang dari Cloud Paradise. Aku tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk menantang Water Mirror Paradise kita. Miao Yu memiliki ekspresi keluhan di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Miao Yu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika kamu berani berbohong kepadaku, jangan salahkan aku karena menggunakan aturan sekte untuk menghukummu, kata Kepala Sekte Water Mirror Paradise. Tuan Kepala Sekte, junior ini tidak akan berani berbohong padamu. Dia memang mengatakan hal-hal itu, kata Miao Yu. Sungguh luar biasa. Pria itu benar-benar berani menantang Water Mirror Paradise kita. Miao Yu, di mana orang itu? Pimpin jalannya. Kita tidak perlu menunggunya datang ke Water Mirror Paradise kita. Biar aku secara pribadi yang akan pergi dan menghadapinya, kata Kepala Sekte Water Mirror Paradise sambil berdiri. Baik. Tuan Kepala Sekte, aku akan membimbingmu kepadanya segera. Melihat bahwa Kepala Sekte mereka sebenarnya berencana untuk secara pribadi mengurus masalah ini, Miao Yu merasa sangat senang dan segera memimpin jalan. Miao Yu merasa bahwa dia akan mendapatkan kehormatan besar seandainya diketahui, bahwa dia telah berhasil memindahkan Kepala Sekte Water Mirror Paradise untuk membela dirinya. Dengan begitu, siapa yang mungkin berani memprovokasinya lagi? Meskipun dia sudah membawa dukungannya untuk menemukan Chu Feng, maka perjalanan kembali masih akan memakan waktu. Ini membuat Luo Zi khawatir, dan yang lainnya yang menunggu untuk melihat Chu Feng menderita. Kenapa mereka belum datang juga? Mungkinkah mereka tidak berani datang? Seseorang bergumam pelan. Itu tidak mungkin. Miao Yu adalah cucu dari tetua tertinggi Water Mirror Paradise. Bagaimana mungkin dia takut pada orang gila itu? Pasti karena kakeknya ada di pelatihan tertutup, atau dia telah menghadapi masalah lain. Namun jika takut pada orang gila itu, sepertinya bukan itu masalahnya, kata Luo Zi. Jika itu seperti yang dikatakan Tuan Muda Luo Zi, bukankah Asura akan dihukum mati? Tiba-tiba saja sebuah suara terdengar. Itu adalah Wang Lian. Ternyata Wang Lian juga tidak pergi. Bukan hanya itu saja, tetapi dia juga secara diam-diam menemukan Luo Zi dan yang lainnya. Ya ampun, jika itu bukan tetua Wang Lian, mengapa kamu tidak bersama Song Ge menemani orang gila itu? Teman-teman Luo Zi bertanya sambil mengejek setelah melihatnya. Tuan Muda Luo Zi, Song Ge itu bodoh. Tapi aku, Wang Lian, tidak bodoh seperti dia. Asura itu tidak lebih dari orang gila. Bagaimana mungkin aku bisa menari di sekitar orang gila seperti dia? Kata Wang Lian. Sepertinya kamu memiliki mata yang cerdas, dan tahu bagaimana membedakan yang benar dan yang salah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Lian, teman-teman Luo Zi mengangguk puas. Cepat lihat, mereka datang. Tiba-tiba saja seseorang menemukan bahwa orang-orang dari Water Mirror Paradise telah muncul di ruang tunggu. Karakter agung seperti itu juga datang. Orang gila itu pasti hancur, ucap Luo Zi. Melihat orang-orang yang telah memasuki ruang tunggu, Luo Zi menjadi sangat bersemangat. Apa yang sedang terjadi? Brother Luo Zi, siapa orang-orang itu? Seseorang di belakang Luo Zi bertanya. Aku tahu kalian semua tidak akan mengenal mereka. Di sini izinkan aku untuk memperkenalkan mereka kepadamu. Orang di sana adalah kakek Miao Yu, salah satu tetua tertinggi Water Mirror Paradise. Adapun wanita muda itu, dia adalah cucu kepala sekte Water Mirror Paradise saat ini. Dia juga jenius terkuat dari Water Mirror Paradise, Yang Sen. Luo Zi menjelaskan kepada orang banyak. Jadi dia Yang Sen. Aku pernah mendengar bahwa Yang Sen adalah ahli di tingkat martial immortal. Setelah mengetahui bahwa wanita muda itu adalah Yang Sen, mata mereka semua mulai bersinar. Setelah semua, Yang Sen adalah seorang jenius yang terkenal di wilayah Seven Suns Mountain Range mereka.
Jangan terburu-buru untuk menjadi sangat bersemangat dulu. Perhatikan baik-baik. Lihat orang tua itu di belakang Yang Sen-sen. Orang itu adalah kakek Yang Sen-sen, kepala sekte Water Mirror Paradise. Dia adalah seorang ahli top dengan kultivasi peringkat 4 maha tinggi, kata Luozi. Bahkan kepala sekte Water Mirror Paradise juga datang. Tampaknya orang dengan nama Asura itu benar-benar kacau kali ini, ucap kerumunan. Seperti Luozi, yang lain juga menjadi sangat bersemangat. Mereka percaya bahwa Tetua Agung Water Mirror Paradise sudah menjadi keberadaan utama. Adapun kepala sekte Water Mirror Paradise, dia hanyalah sebuah eksistensi yang begitu kuat hingga dia mirip dengan legenda. Tidak peduli betapapun berbakatnya Asura, dia masih akan menderita menghadapi makhluk-makhluk agung itu. Miao Yu sebenarnya juga memikirkan hal yang sama. Dengan demikian, secara agresif Miao Yu membawa kepala sekte Water Mirror Paradise dan yang lainnya ke ruangan tempat Chu Feng berada. Ketika dia melihat bahwa Chu Feng dan Song Ge sebenarnya masih di dalam ruangan, dia langsung sangat gembira. Dia awalnya takut bahwa upayanya untuk membawa kepala sekte Water Mirror Paradise akan sia-sia, itu jika Chu Feng melarikan diri. Dia tidak pernah berharap bahwa Chu Feng sebenarnya masih di sini. Bocah, sepertinya kamu memiliki keberanian. Namun kamu masih harus membayar tindakanmu, kata Miao Yu kepada Chu Feng. Senior, seru Yang Sen-sen. Yang Sen-sen masuk ke kamar. Ketika dia melihat Chu Feng, dia langsung terpana. Apa, senior, seru kerumunan. Setelah mendengar bahwa Yang Sen-sen benar-benar memanggil Chu Feng sebagai senior, Miao Yu langsung ketakutan. Adapun Luozi, Wang Lian dan yang lainnya mengamati dari bayang-bayang menggunakan teknik khusus, dan mereka juga dibuat terpana. Apa yang terjadi? Mengapa cucu yang agung dari kepala sekte Water Mirror Paradise? Jenius terkuat Water Mirror Paradise seperti Yang Sen-sen, itu menyapa orang gila itu sebagai senior. Mungkinkah mereka salah dengar? Asura senior, mengapa kamu juga ada di sini? Pada saat mereka bingung, kepala sekte Water Mirror Paradise juga masuk. Ketika dia melihat Chu Feng, dia juga terkejut. Bahkan dia saja mengungkapkan lebih banyak kegembiraan dari Yang Sen-sen. Ini, apa yang terjadi di sini? Ini bukan lagi Miao Yu, Luozi, Wang Lian dan yang lainnya yang terpana. Bahkan Song Ge yang berada di samping Chu Feng, ia juga benar-benar terkejut. Meskipun dia tahu bahwa dia tak terduga dan ahli di antara para ahli, tapi dia tidak pernah membayangkan kalau Chu Feng begitu kuat, sehingga bahkan kepala Water Mirror Paradise akan menyebut Chu Feng sebagai senior setelah melihatnya. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari mengapa Chu Feng tidak menunjukkan kekhawatiran setelah mengetahui bahwa Ma Liang adalah murid tetua tertinggi Water Mirror Paradise. Ternyata Chu Feng benar-benar cukup kuat untuk tidak menunjukkan kepedulian terhadapnya. Kebetulan sekali, tidak pernah aku harapkan akan bertemu kalian berdua di sini, kata Chu Feng. Itu senior yang baik. Ini benar-benar suatu kebetulan, aku telah mencari kamu. Namun, tidak pernah aku harapkan bahwa aku akan menemukanmu di sini. Oh iya senior, mengapa kamu ada di sini? Kepala sekte Water Mirror Paradise bertanya. Orang itu menyuruhku untuk tinggal di sini dan menunggunya. Dia mengatakan bahwa dia akan meminta kakeknya untuk memberiku pelajaran, kata Chu Feng sambil menunjuk ke Miao Yu yang menggigil yang berdiri di belakangnya. Mungkinkah kamu kakeknya? Chu Feng bertanya kepada kepala sekte Water Mirror Paradise. Bocah kurang ajar. Tiba-tiba saja kepala sekte Water Mirror Paradise mengeluarkan teriakan marah. Kemudian, dia menunjuk ke arah Miao Yu dan bertanya dengan marah. Miao Yu, apakah kamu mengatakan bahwa orang yang memukulmu adalah Asura senior? Miao Yu mulai gagap karena ketakutan. Pada saat itu, dia bahkan tidak dapat membuat satu kalimat pun. Tuan Kepala Sekte, apa yang terjadi di sini? Persisnya siapa orang ini? Tanya kakeknya Miao Yu. Ketika masalah sedang berlangsung, kakek Miao Yu telah menyadari bahwa cucunya mungkin telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung, karena akan mengalami bencana besar. Meskipun dia tahu bahwa cucunya adalah sampah yang tidak berguna, tapi tetap saja dia adalah cucunya. Karena itulah, dia ingin membela cucunya jika dia bisa. Tetua tertinggi, orang ini adalah Asura senior yang kakekku dan aku temui. Senior inilah yang membantu kami menembus formasi itu, dan memungkinkan kami untuk mendapatkan teknik abadi itu. Yang Sen-sen berkata kepada kakek Miao Yu.
Sebenarnya dia orang itu. Mendengar kata-kata itu, kakek Miao Yu menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Sebelum Miao Yu mencarinya, kepala sekte Water Mirror Paradise telah menyebutkan pertemuan mereka dengan Chu Feng kepadanya. Dari cara kepala sekte Water Mirror Paradise memuji Chu Feng, dia tahu bahwa senior Asura adalah ahli puncak. Paling tidak, teknik spiritualis dunianya sangat kuat. Seorang ahli kaliber itu adalah seseorang yang ingin dibujuk siapapun. Lalu bagaimana mungkin mereka malah menyinggung perasaannya? Namun cucunya yang tidak berguna itu, dia memutuskan untuk menyinggung seorang ahli seperti itu. Pada saat itu, kakek Miao Yu benar-benar marah. Dia sangat marah sehingga dia ingin mencambuk cucunya yang tidak berguna itu sampai mati. Namun sayangnya, dia tidak dapat melakukannya. Karena bagaimanapun, dia sangat mencintai Miao Yu. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya dia, dan tidak peduli seberapa besar sampahnya, tapi dia masih sangat mencintainya. Jika dia tidak terlalu memanjakan Miao Yu, maka Miao Yu tidak akan menjadi begitu sombong dan lalim, dan menimbulkan masalah di mana-mana. Jadi kamu Asura Senior. Asura Senior, tepatnya apa yang terjadi di sini? Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Kakek Miao Yu tiba di depan Chu Feng, dan bertanya dengan sikap yang sangat ringan dan bahkan sedikit patuh. Melihat kakek yang selalu diandalkannya begitu sopan terhadap Chu Feng, Miao Yu jatuh tak berdaya. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Selama bertahun-tahun, dia hanya bisa begitu sombong dan tak kenal takut karena kakeknya telah mendukungnya. Namun dia tidak pernah membayangkan, bahwa dia benar-benar akan memprovokasi seseorang yang dapat menyebabkan ketakutan bahkan pada kakeknya. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah menendang potongan besi. Dia pasti cucumu kan? Chu Feng melirik Miao Yu yang duduk tak berdaya di tanah. Itu benar, yang tidak berguna itu adalah cucuku. Bolehkah aku tahu apa yang telah dilakukannya untuk memprovokasi senior? Senior, tolong beritahu aku, dan aku akan mengajarinya dengan benar, kata kakek Miao Yu. Sebenarnya tidak ada yang serius. Hanya saja, cucumu itu memutuskan untuk secara paksa menyeret temanku ke kamar pribadinya dengan maksud merebut tubuhnya. Karena itulah, aku memutuskan untuk membela temanku, dan menamparkan wajah cucumu. Setelah itu cucumu mengancamku, dan mengatakan bahwa kamu adalah kakeknya. Dia mengatakan bahwa karena kamu kakeknya, praktis tidak ada seorang pun di seluruh wilayah pegunungan 7 matahari yang berani memprovokasinya. Karena aku sudah memprovokasinya hari ini, maka aku telah melakukan pelanggaran. Setelah itu dia menyuruhku untuk menunggunya di sini, sementara dia pergi dan memanggilmu untuk memberiku pelajaran. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng memandang kepala sekte Water Mirror Paradise dengan senyum berseri-seri. Aku tidak akan pernah membayangkan, bahwa orang ini yang melakukan segala macam kejahatan dan kesalahan tidak hanya didukung oleh kakeknya, tetapi dia sebenarnya juga didukung oleh kepala sekte Water Mirror Paradise. Hari ini aku, Asura, telah benar-benar memperluas cakrawala, tambah Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Miao Yu menjadi sangat pucat. Bahkan wajah kakeknya berubah pucat. Meskipun semua hal yang dikatakan Chu Feng semuanya benar, tapi dia membuatnya terdengar seperti perbuatan jahat Miao Yu adalah hal-hal yang tidak bisa ditoleransi oleh surga. Selain itu, ia juga mencela kepala sekte Water Mirror Paradise sebagai kaki tangan penjahat Miao Yu. Karena kalian semua datang, tidak perlu untuk terus berdiri di sana. Ayo, beri aku pelajaran, kata Chu Feng. Chu Feng berkata kepada kakek Miao Yu dan kepala sekte Water Mirror Paradise. Asura Senior, ini adalah kesalahpahaman, ini kesalahpahaman total. Segalanya benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Kata kepala sekte Water Mirror Paradise yang mulai panik. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Chu Feng, dan mulai buru-buru menjelaskan banyak hal. Salah paham, ini benar-benar kesalahpahaman. Ucap kakek Miao Yu yang mulai berkeringat dingin karena takut. Bahkan suaranya tidak lagi jelas. Ini salah paham ya. Dalam hal itu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tanya Chu Feng. Aku, ini, kepala sekte Water Mirror Paradise bingung bagaimana membenarkannya, dan hak ini mendaratkan dirinya dalam dilema. Lagi pula, mereka memang sudah sampai di sini dengan niat untuk mendukung Miao Yu. Hanya saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang mereka rencanakan untuk ditangani adalah Chu Feng. Tiba-tiba saja kepala sekte Water Mirror Paradise meledak dengan amarah. Dia menunjuk ke arah kakek Miao Yu dan bertanya dengan marah.
Lihatlah cucu baik yang telah kamu pelihara itu. Dari semua orang yang dia bisa singgung, dia benar-benar telah menyinggung Asura Senior. Senior Asura adalah dermawan besar Water Mirror Paradise kami. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang apa yang terjadi di sini hari ini, bentak kepala sekte. Tuan Kepala Sekte, kakek Miao Yu bingung bagaimana harus menjawab. Sebenarnya siapa pria itu? Melihat Tetua Agung Water Mirror Paradise dan Kepala Sekte begitu takut dengan Chu Feng, Luo Zi dan yang lainnya yang bersembunyi dan mengamati situasi mulai menggigil ketakutan. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, bahwa Chu Feng adalah individu yang kuat. Mereka akhirnya menyadari, mengapa Song Ge akan tetap berpegang pada Chu Feng seperti yang dia lakukan. Ternyata Song Ge tidak buta. Tapi sebaliknya, Song Ge tahu bahwa Chu Feng sangat kuat, dan telah memutuskan untuk tetap padanya karena itu. Ternyata Song Ge jauh lebih pintar dari mereka. Orang bodoh itu bukan Song Ge, tapi merekalah yang bodoh. Song Ge terkutuk. Aku telah sia-sia menganggapmu sebagai temanku. Jika kamu tahu Asura ini sangat kuat, mengapa kamu tidak memberi tahuku lebih awal? Wang Lian menatap Song Ge dengan keluhan, dan bahkan dengan kebencian di matanya. Dia tidak hanya membenci Song Ge, tetapi dia juga membenci dirinya sendiri. Bukan saja dia mengusir Chu Feng dari rumahnya, tapi dia bahkan mengejek, mencemooh, dan bahkan mengutuknya juga. Dia benar-benar telah menyinggung perasaannya. Dia sebenarnya telah menyinggung orang yang begitu kuat. Bahkan hanya memikirkannya saja, itu telah membuatnya takut. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.